Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Trader Independen Binomo. Oke, di sini saya banyak diserang ya gara-gara ini berita afiliator yang nggak mendidik. Banyak banget yang serang saya dari chat Telegram, tapi saya santai aja karena saya apa ya nggak merasa bersalah atau bagaimana ya, karena duit-duit keuntungan juga dari situ saya bagikan kembali untuk giveaway-nya buat member-member saya yang di independen. Makanya giveaway itu nggak boleh buat member yang bukan member independen. Itu giveaway itu khusus member independen seperti itu. Jadi banyak banget ya yang eh, ada beberapa channel katanya udah memprivat video-video trading mereka, ada mungkin yang menghapus, ada yang privat video mereka. Nah, banyak juga yang tanya kepada saya, Bang, kenapa nggak di privat, kenapa masih ada videonya, kenapa nggak takut nanti keciduk atau apa. Saya nggak apa ya, itu ngapain saya mau takut keciduk atau apa, emang saya punya salah? Nggak ada lah, salahnya di mana? Nggak ada juga paksaan. Itu kesadaran diri kita yang bertrading, nggak ada paksaan. Jadi nggak usah sok-sokan tahu masalah hukum, nggak usah lah. Yang terpenting di sini kita bagaimana cara kita itu bangkit. Saya dulu juga di posisi loss, nggak ada keluar-keluar seperti yang sekarang di YouTube yang di podcast nggak ada. Saya loss ya diam aja, karena itu saya sadar bahwa saya udah tahu risikonya. Pada saat saya loss berarti saya harus siap menerima itu. Nah, pada saat saya profit, alhamdulillah seperti itu. Berpikiran seperti itu saja. Jangan lossnya diam, profitnya diam-diam, lossnya keluar-keluar. Jangan seperti itu. Karena bukan hanya dia yang loss, juga banyak juga yang loss tapi diam aja. Jadi nggak usah sok tahu masalah hukum tar dipidana ini, enggak lah, masa dipidana, masa juga kita mau sengajain untuk mengeloskan member-member itu, nggak mungkin lah. Kita buka edukasi itu, alasan saya buka edukasi itu biar member itu makin banyak, seperti itu. Jadi kalau kita mengharapkan loss ke member, otomatis edukasi kita nggak berkembang dong. Kalau kita ini menloskan akun-akun member kita, itu kan ya langsung dari brokernya, masa kita yang kena. Susah payah kita edukasi, masa kita mau losin member, itu nggak masuk akal. Itu benar-benar itu di luar akal sehat. Sengaja untuk meloloskan member-member itu, saya rasa itu kalau ada mentor yang seperti itu benar-benar mentor yang nggak punya hati yang seperti itu, yang dengan sengaja meloloskan membernya biar dia dapat profit. Itu member yang itu mentor yang nggak punya hati nurani itu. Saya rasa banyak juga mentor yang bagus, mereka mengharapkan member-member itu profit biar kepercayaan itu dapat. Karena yang mentor itu yang dicari mentor yang memberikan kepercayaan profit. Loss itu memang nggak bisa dihindari, tapi nggak mungkin member itu semuanya loss. Jadi tekniknya udah benar, yang salah itu kembali ke diri kita masing-masing. Kembali ke diri masing-masing, tekniknya udah dapet, ininya udah dapat, cuman kadang emosi yang kurang kekontrol. Saya sudah katakan di video-video sebelumnya, kontrol diri itu penting banget. Kontrol diri sebelum mentor-mentor lain mengucapkan kontrol diri, itu trader independen udah mengucapkan kontrol diri. Jadi kontrol diri itu penting banget buat kita. Kita udah dapat tekniknya. Saya dulu juga gitu. Jujur ya, dulu itu saya pernah
Saya itu tertarik dengan trading karena pernah saya ketipu sekitar 80-an ya. Ketipu 80-an, saya tertarik itu, saya pertama nonton itu kalau dulu saya pertama kenal trading itu di EQ Option, tapi saya nggak geluti, nggak pernah depo di situ, saya cuman lihat doang. Nah, setelah saya buka, ternyata Olim Trade itu banyak banyak channel yang menjelaskan tentang Olim Trade. Nah, di situ saya awal trading itu belajar itu melihat si Alan Suryajana itu, kok dia bisa ya dalam sekian menit dia udah profit banyak, udah ini, terus saya terus pelajari, akhirnya saya pelajari, saya nggak profit, ternyata loss terus. Jadi setahun lebih itu, eh, sampai 2019 itu ya, pertengahan itu loss terus. Jadi kita nggak ada koar-koar juga, nggak pernah menyalahkan mentornya atau yang memberi edukasinya, nggak. Mereka memang memberi masukan, mengedukasi yang terbaik. Tapi itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Kita mau pilih mentor yang mana yang bisa memberikan edukasi. Karena nggak mungkin kita nggak sukses kalau benar-benar kita benar-benar bisa jaga kontrol diri dan yang baik, itu modal yang cukup, itu pasti profit, saya yakin banget. Makanya kenapa di broker itu udah disaranin, contoh Olim Trade menyarankan jangan lebih dari 10% untuk profit per hari. Tapi kan kita maruk. Saya dulu maruk, atau kalian-kalian juga itu maruk, mau pengen 10%, lebih dari 10% per hari. Seperti itu. Makanya saya anjurkan bertradinglah secara benar dan baik. Seperti itu. Jangan maruk banget. Kalau udah profit sekian persen, 5% aja profit itu udah banyak banget sebenarnya ya untuk saya. Tapi dengan teman-teman yang lain 5% itu masih dikit menurut mereka. Oke, nggak usah banyak cara. Sini kita trading dulu ya. Kita trading, jadi jangan saling menyalahkan. Bagaimana kita bersatu untuk bisa profit. Nggak usah saling menyalahkan, tapi saling membantu untuk bisa profit, itu yang baik. Oke. Ini harusnya tadi kita open posisi sell di sini ya, di C2-nya, karena kebanyakan ngomong. Karena ayah rojak bermunculan, banyak banget ayah rojak bermunculan. Jadi sedikit menjelaskan ya. Jadi waktu dulu juga saya jadi member-member itu, saya sadar bahwa itu resikonya, saya tahu resikonya. Makanya saya nggak koar-koar, nggak menyalahkan. Paling kalau loss tanya sama evaluasi sama masternya atau yang mentornya, evaluasi aja, tapi nggak koar-koar. Bang, kenapa saya ya bisa loss di sini, ini seperti ini. Jadi kembali lagi, pasti itu yang disarankan itu MM, karena memang itu yang terpenting. Teknik yang paling bagus itu adalah menjaga MM atau mengatur MM dengan baik. Itu. Oke. Kita lihat ya di sini. Oke. Tuh, nah. Oke, sini. Waduh. Saya kecepatan OP ya. Kirain ini C5 tadi mau open posisi di harga pembuka. Karena di sini harga pembuka masih dapat ya waktunya 16.40. Dia kan batas 17.00. Tapi di sini insya Allah ya saya profit di sini. Insya Allah saya profit. Oke. Kirain tadi ini udah C5 padahal masih C4. Mau open posisi di harga pembuka. Waduh.
nggak apa-apa ya, jika ini loss saya akan kompensasi aja nih. Oke, ternyata profit ya, naik. Oke, C2 nya naik, teknik jaga jarak itu naik. Ini teknik tingkat dewanya juga naik nih. Oke, waduh udah lambat ya, teknik tingkat dewanya ini naik tadi. Kirain tadi loss mau kompensasi, kita lambat tadi ini ya, lambat tadi ngitung. Jadi kita udah ketinggalan teknik tingkat dewanya, harusnya kita open posisi naik tadi. Tapi nggak apa-apa, kita udah profit sekali. Kita balik lagi ke 1 juta. Oke, di sini teknik jaga jarak ini C2-nya naik ya. Kita open posisi di C2 up. Oke. Nah, di sini C2-nya up. Oke. Nah, di sini jaga jarak, kenapa C2-nya up? Karena C1-nya atas, C3-nya atas, C5-nya juga atas. Jadi saya pilih ini atas. Seperti itu ya, karena di jaga jarak itu yang dianalisa adalah candlestick 1, candlestick 3, dan candlestick 5. Nah, 1, 3, 5 ini yang dianalisa untuk open posisi di candlestick 2. Candlestick 2 atau yang sedang berjalan. Jadi open posisinya di C2 ya. Nah, analisanya di C1, C3, dan C5. Itu analisanya. Oke, di sini kita loss. Oke. Saya tahu alasannya kenapa di sini loss. Tapi ini kita udah kompensasi ya di sini. Kita kompensasi di situ ya. Oke. Ini tadi kita melawan tadi. Kenapa? Karena di sini teknik tingkat dewa ini sell. Teknik tingkat dewanya sell. Tadi di C2 ini harusnya sell untuk teknik tingkat dewa, tapi teknik jaga jaraknya itu up. Nah, tapi saya pakai teknik jaga jarak tadi. Ternyata teknik tingkat dewanya di situ profit ya kalau saya open posisi. Oke, kita lihat di sini. Alhamdulillah ya Allah, ternyata saya di sini profit ya. Alhamdulillah, saya di sini profit dengan kompensasi teknik jaga jaraknya. Oke, saya sedikit jelasin ya, kenapa saya open posisi di sini tadi. Saya ulangi sedikit karena di sini atas. C3-nya juga atas, C5-nya juga atas. Bang, kenapa ini dikatakan atas? Kenapa dikatakan atas? Padahal bodinya itu kalah sama sumbunya, volume sumbunya. Nah, ini dikatakan atas ya. Oke, ini dikatakan atas karena volume sumbunya ada 2, yang kecil di atas, 1 di bawah panjang. Ini entah itu warna merah atau warna hijau, ini tetap dikatakan atas untuk teknik jaga jarak ya. Jadi seperti itu. Jadi jika dikatakan bawah, nah ini bawah, nggak ada sumbu atasnya. Entah itu merah, entah itu hijau, ini dikatakan bawah. Jadi perhitungan teknik dijaga jarak untuk sifat candle itu seperti itu. Oke, saya jelasin lagi nih. Kenapa di sini saya harusnya open posisi buy tadi, saya nggak jadi OP karena lambat ya. Nah, karena di sini candlesticknya di sini ini belum mengalami pelemahan karena bodinya masih kuat. Nah, terus untuk tekanan ke bawah itu berkurang.
untuk tekanan ke atas itu, tekanan ke atas bertambah. Jadi otomatis di candlestick ini dia atas. Nah, kenapa juga di sini tadi alasan saya itu sell, tapi saya nggak ambil sell. Saya lebih pilih tadi jaga jarak karena kita mau open posisi jaga jarak. Nah, kenapa saya katakan di sini sell untuk teknik tingkat dewanya? Karena di sini kelihatan banget ya. Di sini ini tekanan ke atasnya berkurang banget dan tekanannya itu bertambah panjang. Eh, apa ya? eh, Yakin banget untuk tekanan ke bawah itu wow, full banget. Full banget tekanan ke bawahnya. Makanya di sini tadi walaupun jaga jaraknya atas, tetap ditekan dengan teknik tingkat dewa. Makanya dia ke bawah. Tapi di sini alhamdulillah kita profit karena kita menggunakan kompensasi. Itulah bagusnya kalau kita menggunakan kompensasi biar loss kita yang sebelumnya bisa tercover lagi. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman ya, mungkin sampai di sini saja saya menjelaskan tentang ini. Jadi buat teman-teman saya harap tenang aja, sabar. Nggak usah buru-buru untuk trading, tetap pada momen-momennya, nggak usah ceroboh dan kontrol diri itu yang penting. Dan nggak usah untuk yang terpentingnya untuk kabar yang sekarang yang lagi viral tentang afiliator nggak usah terlalu dipikirin. Kalian tetap aja fokus untuk meraih profit. Dan alhamdulillah banyak banget juga member saya yang profit ya. Dari sebelum-sebelumnya udah ada yang beli motor seperti itu. Jadi itu tinggal kembali ke diri kita masing-masing. Keuntungannya kita udah harus mau belanjain atau kita mau mau besarin lagi di situ. Itu tinggal pilihannya kita. Jadi kalau kita udah profit, udah nggak mau main itu silakan, itu pilihan, nggak ada paksaan. Jadi jangan menyalahkan orang pada saat loss dan kalian profit itu diam-diam, jangan seperti itu. Jadi jadilah manusia yang yang nggak nggak negatif thinking ke orang. Jadilah manusia yang berguna, jadilah manusia yang tetap semangat, yang tetap positif, karena kabar-kabar di luar itu nggak semuanya benar. Itu bisa nanti pasti para afiliator juga bisa mempertahankan statementnya di situ. Jadi saya harap semuanya itu tenang aja. Kita kembali seperti biasanya dan tetap tetap meraih profit. Seperti itu, tetap berusaha untuk meraih profit, jangan pernah putus asa. Saya yakin kalian bisa, masa yang lain bisa, kalian gak bisa. Jadi dan saya yakin juga banyak orang yang profit tapi itu diam-diam. Seperti itu. Jadi mungkin sampai di sini saja ya, belajar, belajar, dan belajar. Pasti kalian sukses, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.